Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terasa segar, terasa sejuk bagi kita di saat kita bangun sahur, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir, mengingat Allah, kita ibadah, kita tilawatul Quran. Dan tentunya di kali ini saya hadir untuk melanjutkan kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya Nabi sampai Rasulullah lahir. Bahkan kita akan cerita tentang bagaimana kehidupan Nabi dari kecilnya, remajanya, sampai Rasulullah mendapatkan risalah, bahkan sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan pembahasan yang sebelumnya saya sampaikan kepada semua sahabat TLT TV tentang bagaimana peradaban yang berkuasa dan agama yang berkuasa sebelum diutusnya Muhammad sebagai Nabi. Nah, selanjutnya ini kita akan coba singgung tentang bagaimana asal-usul peradaban bangsa Arab. Jadi perlu diketahui para sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita bertanya-tanya sebenarnya bangsa Arab ini berasal dari mana? Dari Mekah, dari Madinah kah? Atau dari Yaman, atau dari bangsa-bangsa sebelumnya. Insya Allah di kali ini kita coba akan bahas secara lugas tentang bagaimana asal-usul peradaban di bangsa Arab. Yang pertama, asal-muasal bangsa Arab. Para sejarawan membagi asal-usul Arab berdasarkan dari garis keturunannya ke dalam 3 bagian. Ya, ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada bangsa Arab al-Ba'idah. Bangsa Arab pra-Islam, sebelum adanya Islam, mereka terdiri dari kabilah At-Thamud, Al-Amalikoh, Tasm, Jadis, Umaim, dan Jurhum, Hadramut. Dan kabilah lainnya yang masih memiliki hubungan dengan kabilah-kabilah tersebut. Inilah kabilah yang sempat teridentifikasi dan tumbuh kembang sebelum Islam datang. Mereka memiliki penguasa yang ada di daerah kekuasaannya terbentang dari Syam hingga Mesir. Ya, jadi pertama bangsa Arab al-Ba'idah. Yang kedua ada bangsa Arab al-Aribah, bangsa Arab asli. Nih, bangsa Arab asli, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasrub bin Qotan. Mereka disebut dengan al-Arab al-Qotaniyah. Mereka diketahui berasal dari bagian selatan, di antaranya para penguasanya adalah raja-raja Yaman, kerajaan Ma'in, Saba, dan Himyar. Jadi kita tahu ya, ada istilah bangsa Arab asli yang kita tahu penguasanya ini dari raja-raja Yaman. Yang ketiga ada al-Arab al-Adaniyah. Nama ini disandarkan pada seorang bernama Adnan yang garis keturunannya berakhir pada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Menarik. Menarik sekali sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu asal muasal bangsa Arab, sampai kita tahu bagaimana keturunan sebelum-sebelumnya sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, mereka juga dikenal dengan istilah al-Arab al-Musta'rabah. Bangsa Arab pendatang berdasarkan naturalisasi, yaitu sebuah masyarakat yang tidak memiliki darah Arab, kemudian mereka bertemu dengan bangsa Arab asli. Jadi kalau kita bilang kayak model blasteran gitu, bangsa Arab asli ketemu yang dia tidak ada darah Arabnya sama sekali. Nah, keberadaan bangsa non-Arab ini menjadikan bahasa Arab asli murni menjadi terkontaminasi. Kebayang nggak? Ketika ada sebuah bangsa, dia tidak ada darah Arab, akhirnya terkontaminasilah bahasa Arab asli dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Yang akhirnya mereka adalah masyarakat yang tumbuh di bagian utara, tanah air asli mereka adalah Makkah. Mereka adalah Ismail dan anak-anak. Sedangkan Jurhum adalah kabilah Arab yang menjadi sumber pembelajaran bahasa Arab Ismail. Kemudian Ismail menjalin hubungan keluarga berbesan dengan kabilah Jurhum. Akhirnya Ismail memiliki anak-anak mereka dan mereka tumbuh jadi orang Arab seperti kabilah Jurhum. Di antara keturunan Ismail yang menonjol adalah, ini perlu kita ingat sejarah ini, di antara keturunan Ismail yang menonjol adalah pertama Adnan,
kakek dari Nabi Muhammad SAW di garis teratas. Nanti akan saya sebutkan keturunan sebelum Nabi Muhammad SAW ada Abdullah, terus dari Abdullah ada Abdul Muttalib, terus selanjutnya sampai posisi teratas adalah Adnan yang memiliki putra bernama Ma'ad, kemudian Ma'ad yang bernama Nazar, dan selanjutnya dua anak Nazar bernama Mudhar dan Rabi'ah. Nah, kemudian adapun Rabi'ah bin Nazar berikut keturunannya tempat tinggal di bagian timur, lalu Abdul Qais bertempat tinggal di Bahrain. Jadi ini urutan-urutannya sangat luar biasa, sahabat HLT-TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dari keturunan Mudhar bin Sulaim, mereka tinggal di dekat Madinah atau kita kenal dengan Bani Saqif. Bani Saqif ini menempati wilayah di Taif. Ada Bani Hawazin menempati tempat tinggal di timur tenggara dan timur laut Mekah. Ada Bani As'ad menempati kawasan mulai dari timur tenggara dan timur laut Taimah hingga barat daya dan laut Kufah. Menarik. Ini kalau kita telusuri terus bagaimana keturunan nasab dari bangsa-bangsa Arab sebelumnya, ini amat sangat luas sekali, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa indahnya ketika kita kupas tuntas tentang sirah nabawiyah. Nah, kemudian kita tahu ada keturunan yang lanjut dari Bani Mudhar. Bani Mudhar ini suku Quraisy berasal dari Kinana. Jadi kalau kita tahu dari mana sih suku Quraisy itu berasal? Dari Kinana. Mereka adalah anak cucu Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana. Kemudian Quraisy terbagi menjadi ada beberapa kabilah. Nih, nanti juga akan kita simak dan akan kita bahas insya Allah tentang bagaimana bani-bani atau kabilah-kabilah yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, yakni para kabilah Quraisy. Yang di sini juga sudah disebutkan pertama, kabilah yang jumlahnya sangat banyak. Di antara yang terkenal adalah ada Jamh, ada Saham, Adi, Makhzum, Ta'im, dan beberapa dari Qusay bin Kilab. Siapa Qusay bin Kilab? Antara lain adalah kabilah-kabilahnya ada Abdu Ad-Dar bin Qusay, As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay, Abdul Manaf bin Qusay. Dari Abdul Manaf lahir 4 keluarga, Abdul Syam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Nah, disinilah awal mula keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Abdul Manaf yang memiliki ada Abdul Syam, An-Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Dan dari Hashim inilah Allah memilih salah satu keturunan dari mereka, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi kita sudah tahu bagaimana runtutan dari nasab Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinana dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari Kinana, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah juga telah memilihku dari Bani Hashim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amat sangat luar biasa ketika kita kupas tuntas tentang bagaimana runutan dari nasab-nasab Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua ada peradaban Jazirah Arab. Ada peradaban Saba di Yaman. Kemudian ada peradaban Ad di Ahqaf. Ada peradaban Thamud di Hijaz. Ya. Terus kemudian Allah juga Subhanahu wa taala menegaskan ketika Saba juga disebutkan di dalam Quran, bagaimana peradaban ini penduduk Yaman mencoba mengambil keuntungan dari hujan dan air bah. Kemudian peradaban Ad di Ahqaf, peradaban ini tumbuh berkembang di Hadramut bagian utara. Dan dari sinilah Nabi Hud alaihi salam diutus kaum Ad yang memiliki rumah-rumah yang kukuh, bangunan bervariasi, kebun-kebun, ladang-ladang, dan banyak mata air. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 124. Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu enggak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu dan ajakan itu. Upahku enggak lain hanyalah dari Allah semesta alam. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan-bangunan untuk bermain-main?" Jadi
firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pelajaran kita tentang bagaimana kaum Ad di Ahqaf, tentang bagaimana Nabi Hud alaihi salam. Ada peradaban Samud di Hijaz, sebagaimana Al-Quran juga menegaskan tentang keberadaan peradaban ini, tepatnya di negeri Hijr. Al-Quran juga telah menjelaskan tentang keahlian mereka membuat rumah di pegunungan dengan cara memahatnya. Ini luar biasa. Allah telah menyebutkan bagaimana keahlian mereka membuat rumah di pegunungan dengan cara memahatnya. Nanti kita bahas sama-sama tentang bagaimana kaum Samud yang Allah juga sebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 150. Oke, alhamdulillah sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang sedikit saya sampaikan tentang asal muasal tentang bangsa Arab. Setelah kita mengetahui bagaimana asal muasal bangsa Arab, yang akhirnya kita tahu tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disinilah kita semakin kenal dekat dengan keturunan-keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah berikutnya akan kita bahas tentang ada kejadian-kejadian penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa pantengin terus TLT TV, dan saya mengajak kepada semuanya, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan amal jariah buat kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share serta komen. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.